Halo Gan, di kesempatan kali ini saya akan mereview smartwatch atau Apple Watch versi budget dari W26 Smartwatch yang udah beberapa hari ini saya pakai. Bersama saya Rama dan mari kita mulai video reviewnya. Setelah beberapa hari menggunakan W26 Smartwatch ini, ada beberapa hal yang menurut saya wajib kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk membeli smartwatch ini. Yang pertama kita bahas dari build quality dan finishingnya dulu. Untuk build quality di bagian housingnya ini menurut saya cukup bagus, sama dengan Apple Watch KW yang sebelumnya banyak saya review di channel ini seperti seri dari W34 dan T500 Smartwatch. W26 Smartwatch ini juga memiliki build quality yang hampir mirip-mirip lah dengan smartwatch yang saya sebutin tadi. Housingnya terasa solid, namun untuk tombolnya terasa agak oblak atau goyang-goyang. Untuk finishingnya juga terasa lumayan bagus nih Gan. Untuk orang-orang yang ngelihat smartwatch ini secara sekilas, pasti bakalan langsung menilai kalau smartwatch ini kelihatan benar-benar bagus dan terlihat sangat seksi. Next, kita lanjut ke bagian fitur. Sama halnya dengan smartwatch yang menggunakan chipset dari MediaTek, W26 smartwatch ini juga memiliki fitur seperti baca dan balas SMS menggunakan template, lalu bisa melakukan panggilan telepon langsung dari smartwatch, ngecek histori panggilan masuk dan keluar, bisa ngelihat phonebook yang ada di smartphone, lalu ada kalkulator, dan terakhir ada kalender dengan tampilan full view. Untuk fitur-fitur selebihnya sama aja dengan smartwatch lain yang non-MediaTek yang udah banyak saya review di channel ini, seperti ada remote kamera, kontrol musik, dan lain-lain. Dipakai untuk olahraga, smartwatch ini juga masih bisa, dan adapun mode olahraga yang didukung di W26 smartwatch ini antara lain ada walking, running, hiking, biking, basketball, badminton, pingpong, dan football. W26 smartwatch ini juga memiliki sensor pedometer yang berfungsi untuk menghitung jumlah step saat berjalan. Namun untuk akurasinya masih sama aja dengan smartwatch murah lainnya, hitungannya ngaco karena hanya ngebaca pergerakan tangan. Smartwatch ini juga memiliki sensor untuk ngedetek heart rate di tubuh kita. Namun alih-alih ngedetek heart rate di tubuh saya dengan benar, smartwatch ini malah mampu membuat saya tercengang karena mampu ngedetek heart rate di hampir semua benda. Mungkin satu-satunya gimmick fitur yang sedikit saya percaya dari smartwatch ini adalah kemampuannya dalam ngebaca suhu tubuh. Kenapa saya katakan saya percaya? Profesi saya selain iseng di YouTube, saya bekerja sebagai teknisi yang setiap kerjanya itu keluar masuk bank, baik itu bank swasta ataupun bank plat merah. Dan di sana saya selalu dicek suhu tubuhnya ketika saya masuk ke dalam bank. Dan ketika dicek, suhu tubuh saya itu selalu berada di angka 36 derajat sekian. Dan ketika saya tes dengan smartwatch ini, suhu tubuh saya juga menunjukkan angka yang sama dengan yang biasa dicek oleh security bank. Maka dari itu, untuk fitur gimmick satu ini, saya rela menitipkan sedikit rasa percaya saya. Next, selanjutnya kita bahas soal navigasi. Ketika saya melakukan swipe kiri kanan dan atas bawah, semua gestur tadi langsung mengarahkan saya untuk masuk ke menu-menu utama yang ada di smartwatch ini. Nggak ada navigasi pintas untuk masuk ke menu notifikasi, dan nggak ada navigasi untuk masuk ke quick toggle setting. Sekarang untuk masalah ketahanan baterai. Ketahanan baterai di smartwatch ini bisa dibilang benar-benar tergantung dari settingan yang kalian terapkan. Di sini saya melakukan beberapa kali percobaan. Percobaan pertama saya melakukan uji coba dengan settingan brightness di level 4 dengan screen timeout 10 detik. Lalu new notif action break-nya saya offin, lalu saya mengaktifkan gestur screen wake up, lalu smartwatch ini juga tersambung ke smartphone, dan terakhir notif yang masuk ke smartwatch ini lumayan intens, dan hasilnya smartwatch ini hanya mampu bertahan hingga 5 jam doang. Selanjutnya di percobaan kedua saya set brightness-nya di level 1 dengan screen timeout 5 detik, lalu new notif action break-nya saya offin, lalu saya juga mengaktifkan gestur screen wake up, dan smartwatch ini juga tersambung ke smartphone dengan intensitas notif yang masuk ke smartwatch-nya sama dengan percobaan pertama. Dan hasilnya, smartwatch ini bisa bertahan hingga sekitar 11 jam. Lalu selanjutnya untuk di percobaan terakhir, untuk settingannya saya samain dengan percobaan kedua, namun tanpa tersambung ke smartphone kali ini. Dan hasilnya benar-benar lumayan. 2 hari pemakaian, smartwatch ini masih menyisakan baterai 50%. Dan ini juga sebenarnya nggak bisa terlalu dijadiin patokan juga ya. Karena biarpun settingan yang kalian pakai sama dengan yang saya sebutin tadi, tapi kalau kamu pakai smartwatch-nya setiap 5 menit sekali ngelihat jam dan ngutak-ngatik menu yang ada, udah pasti hasil dari ketahanan baterainya bakalan berbeda. Sekarang kita lanjut bahas untuk kualitas display kalau dipakai di kondisi outdoor. Kontras di smartwatch ini bisa dibilang salah satu yang terbaik untuk smartwatch murah, bahkan di brightness level 1-nya sekalipun. Menurut saya, mata saya tetap bisa ngelihat semua informasi yang ada di smartwatch dengan sangat jelas, biarpun di bawah matahari terik dengan brightness level 1-nya tadi. Smartwatch ini juga katanya sudah disertifikasi IP68, tapi saran saya,
Jangan coba keberuntungan kalian dengan cara nyelupin W26 smartwatch ini ke dalam air. Kalau hanya sekedar terkena percikan air atau terkena hujan, mungkin nggak masalah. Tapi kalau lebih dari itu, mending jangan. W26 smartwatch ini juga bisa dipakai teleponan, dan selama saya tes, fungsinya ini berfungsi dengan sangat baik. Dan terakhir, apakah W26 smartwatch ini bisa di custom watch face menggunakan aplikasi MediaTek Smart Device? Saya beberapa kali melakukan pengetesan, mulai dari VXP file yang size-nya di atas 100 KB, sampai dengan VXP file yang size-nya itu nggak lebih dari 50 KB. Keduanya nggak bisa diinstal di W26 smartwatch ini. Alasannya bukan karena nggak support, tapi karena keterbatasan memori. Ketika saya tes, selalu muncul pesan memory full, atau kalau nggak memory full, pesan yang muncul adalah install fail. Dan mau nggak mau, saya harus berpuas hati dengan watch face yang ada. Dan berikut ini beberapa tampilan watch face bawaan yang ada di W26 smartwatch ini. Dan mungkin itu aja sedikit pengalaman saya yang bisa saya bagiin untuk W26 smartwatch ini. Lalu apakah smartwatch ini worth it? Kalau dipakai hanya untuk sekedar jam tangan dan dipakai untuk gaya-gayaan, menurut saya mungkin masih worth it. Tapi kalau dipakai untuk tersambung ke smartphone dengan fitur push notification yang aktif, dengan intensitas yang lumayan, maka smartwatch ini bakalan jadi smartwatch dengan baterai life yang lumayan singkat. Dan seperti biasa, silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan silahkan komen di kolom komentar apabila ada yang ingin didiskusikan atau sekedar berbagi pengalaman bagi kalian yang sudah menggunakan W26 smartwatch ini. Silahkan komen aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya untuk terus ngedapetin updatean kalau channel ini ngupload video baru. Dan akhir kata, saya Ramadan Febriansyah pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya.